Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan tugas besar teori suku bunga, lebih tepatnya pada materi anuitas. Oke. Oke, biar video kali ini tersusun rapi, jadi di sini saya buat rundown, ya bisa dibilang rundown ya, atau table of contents. Jadi yang pertama adalah saya bakal memperkenalkan diri, perkenalan, atau sekaligus pembukaan lah. Kemudian yang kedua, apa itu anuitas? Jadi kita bakal mungkin cuma sekilas tentang bahas tentang anuitas. Dan yang ketiga itu ada soal dan pembahasan satu nomor. Dan yang keempat itu soal dan pembahasan nomor kedua. Dan yang terakhir adalah penutup. Oke. Oke, kita melangkah ke konten yang pertama adalah perkenalan. Jadi, perkenalkan, nama saya Husnul Fauzia Magistrawati dengan NIM H0812111021 dari kelompok 2 kelas teori suku bunga B. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Lanjut, kita bakal membahas tentang apa itu anuitas. Nah, jadi anuitas itu merupakan suatu cicilan, pembayaran, ataupun penerimaan yang nilainya tetap, yang bila dibayar ataupun diterima dalam kurun waktu tertentu. Jadi, walaupun jadi nilainya itu bakal tetap dalam kurun waktu tertentu ya. Di anuitas ini ditujukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar jumlah angsuran tiap periode karena besar pembayarannya itu tetap. Umumnya, anuitas dimanfaatkan dalam perhitungan bunga atas pinjaman dan bunga atas investasi jangka panjang. Jadi, tidak jauh-jauh dengan perhitungan pinjaman ataupun investasi, saham-saham, dan sebagainya. Jadi anuitas juga ini punya beberapa jenis ya, ada anuitas annuity immediate atau anuitas akhir yang dilakukan pembayaran akhir periode, ada juga annuity due atau anuitas awal yang dimana pembayarannya itu pada awal, dan juga tadi yang annuity immediate itu biasa juga dibilang ordinary immediate atau anuitas biasa. Ada juga perpetuity dan sebagainya. Oke, lanjut kita langsung saja ke soal yang pertama. Pada setiap akhir tahun, sebuah perusahaan Apple mengumumkan dividen sebesar 7 yang akan dibayarkan setiap semester. Nah, jadi buat yang belum mengerti tentang dividen, sependek sepengetahuan saya ya. Jadi dividen itu misalnya sebuah perusahaan, katakanlah Apple, bakal membagikan labanya ke pemegang saham. Misal dia bakal bagikan sebelumnya mungkin misal 100%, misal, walaupun sebenarnya tidak mungkin 100% keuntungan diberikan ke pemegang saham. Kalau 100%, apa yang bakal perusahaan tersebut dapat ketika semua keuntungannya dibagikan ke pemegang saham, kecuali dia juga menjadi pemegang saham tersebut. Jadi kita misalkan 100% laba atau keuntungan bersih dari perusahaan tersebut dibagikan, misal dibagi dulu nih dari menjadi 10 lembar, berarti kan 10% per lembar. Jadi misalnya saya beli 1 lembar kan berarti 10%. Nah, jadi itulah dikatakan dividennya. Jadi di sini Apple-nya itu mengumumkan dividen sebesar 7 yang akan dibayarkan setiap semester, yang dimana seorang ekonom memperkirakan kenaikan sebesar 9% per tahun. Artinya 9% per tahun ini yang diperkirakan oleh ekonom adalah kenaikan dari dividennya. Nah, pada akhir tahun, Bob membeli sejumlah saham seharga X dolar per saham dan secara optimis memprediksi hasil konversi 22% setiap setengah tahun. Hitunglah nilai X dengan berbagai pilihan di bawah ini, ada 54, ada 87, ada 103, ada 65, ada juga 103 dolar. Oke. Nah, kita bakal lanjut ke pembahasan. Di sini saya copy soalnya ya biar lebih jelas nanti dibahas. Oke, di sini yang kita ketahui adalah, kita misalkan dulu nih dividennya sama dengan A, maka A-nya sama dengan 7. Oke, mungkin jelas ya. Kemudian R-nya adalah 9%. R ini adalah tingkat pertumbuhan ya.
tingkat pertumbuhan kenaikan atau tingkat pertumbuhan. Nah, kemudian pada akhir tahun, Bob membeli sejumlah saham seharga X dolar per saham. Dan secara optimis memprediksi hasil konversi 22% nih, 22%. Berarti kan 22%-nya ini untuk setengah tahun ya. Berarti untuk setiap setengah tahun memprediksi hasil konversinya. Jadi kita perlu bagi duaan lagi nih. Didapatkan 0,11. Kok 0,11 kita bagi dua ini atau bagi M, di mana M ini adalah banyaknya pembayaran dalam satu tahun. Ini kan setiap semester berarti M-nya sama dengan 2. Kalau kita lihat sesama, situ tidak ada seperti jangka waktu tertentu kan yang dinotis atau disebutkan dalam soal, tidak ada misal dalam jangka waktu 5 tahun, 6 tahun. Jadi untuk T-nya kita misalkan untuk satu periode saja, untuk satu periode, jadi M-nya sama dengan 2 kali 1. Kemudian yang ditanyakan adalah nilai X. Oke. Lanjut ke penyelesaian. Yang pertama adalah kita perlu tahu, kita perlu mencari future value annuity immediate-nya. Kenapa? Karena di sini kan untuk nilai X-nya itu adalah present value dari properties bertumbuh. Nah, untuk cari itu, kita perlu menentukan future value annuity immediate. Nah, oke, kalau kita lihat kok annuity immediate karena pembayarannya kan akhir tahun, dan kenapa future value karena kalau kita lihat sama di soalnya itu akan membayarkan, berarti kan bukan masa sekarang tapi nantinya. Oke. Nah, di sini kita tinggal cari future value-nya. Untuk N-nya itu sama dengan 2 ya. Oke. N-nya sama dengan 2, kemudian hijauan itu 0,11 atau 11%. A-nya itu sama dengan 7. Oke, rumusnya ini ya, 1 tambah I pangkat N kurang 1 bagi I. Kita tinggal masukkan nilainya, 1 tambah 0,11 kuadrat kurang 1 per 0,11. Oke, ini duanya, ingat ya, duanya itu dari N 2 kali 1. Oke, dapatnya 7 kali 2,11 hasilnya 14,77 untuk future value annuity immediate. Selanjutnya, suku bunganya lagi nih, bunganya interest. Oke, interestnya itu adalah 1 tambah I2 kuadrat kurang 1 sama dengan hasilnya itu 0,2321 sama dengan ini ya. Yang ini. 1 tambah I pangkat N kurang 1. Ini itu 0,23231. 2321. Oke, sudah diketahui future value annuity immediate, sudah diketahui interestnya. Selanjutnya ada R-nya nih. Kalau di rumus-rumus itu growth, pertumbuhan. Kan tadi katanya kenaikan, sama aja kan sama pertumbuhan. Pertumbuhannya itu 9% atau 0,09. Nah, disinilah kita hitung nilai X-nya itu. Nah, di mana nilai X-nya adalah present value oportunitas bertumbuh. Oke. Kalau kita lihat di sini mungkin ini rumusnya dari mana gitu. Oke, di sini kita lihat rumus propertivitas bertumbuh adalah A1 per I kurang G, di mana I-nya ini adalah interest dan juga G-nya itu adalah growth. I-nya itu interest, G-nya itu adalah growth, tingkat pertumbuhan dan tingkat bunga ya. Nah, jadi kita tinggal masukkan saja untuk A1 harus A1 periode berikutnya berarti future value ya, future value. Future value-nya itu kan 14,77. Kita bagi dengan I-nya itu adalah 0,2321 dan L-nya adalah 0,09. Diperoleh 14,77 dibagi 0,1421. Hasilnya adalah 103,94. Nah, itulah jawaban untuk nomor 1. Ini kalau tidak salah tadi jawabannya D ya. E, 103,94. Jadi jawabannya adalah D. Kita tandai. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Ini masih soal nomor 1 ya. Oh ya.
Oke, soal nomor 2 ialah Joe berencana pergi ke Cal Technology. Dia harus membayar 4 pembayaran sebesar $50.000 ketika dia pergi ke sana. Untuk melakukan ini, dia akan menyetor X dolar ini ya, ke rekening setiap bulan yang menghasilkan bunga 8% yang dapat dikonversi setiap bulan selama 7 tahun. Dia akan mengambil pembayaran pada akhir 4 tahun terakhir pada akhir tahun. Setelah penarikan terakhir, akun akan habis. Hitunglah nilai X. Dengan pilihan-pilihannya di bawah ini, mari kita lihat sebentar jawabannya A, B, C, D, atau E ya. Oke, kita lihat pembahasan. Oke, kita pertama diketahui terlebih dahulu ya. Oke, diketahuinya T-nya sama dengan 7, jelas ya di sini selama 7 tahun katanya. M-nya sama dengan 12, berarti karena ini kan dikonversi setiap bulan ya. Dan juga I12-nya adalah 8%. Nah, kita perlu ubah dulu, kita bagi M, pajaknya pembayaran dalam 1 tahun, 12 kali, berarti 8% bagi 12, hasilnya adalah 0,67%. Dengan nilai K-nya adalah $50.000. Banyaknya pembayaran ya, yang K. Yang ditanyakan adalah X lagi. Oke, apakah tadi kan X-nya itu present value. Kita lihat ini X-nya present value kah, future value kah, atau apa? Oke, kita lihat di sini garis waktunya ya. Katanya di sini 4 tahun terakhir pada akhir tahun seperti ini. 4, 5, 6, 7. Oke, jelas ya. Lanjut. Ya, sini. Karena pengambilan pembayaran $50.000 pada akhir 4 tahun terakhir, atau tahun ke-4, 5, 6, 7, atau pada akhir bulan ke-48, 60, 72, dan 84. Berarti kan ini 48 ya, jelas. Sini kan 0, sekarang kan itu ini kan 12, pembayaran ke-12, bulan ke-12. Ini berarti 24. 36. Ini 48, 60. Tambah 12, 72. Jadi jelas ya pada akhir bulan ke-48 ini 48, 60, 72, 84. Oke, di sini kita karena yang perlu diketahui yang dilihat yang dicari itu adalah nilai X-nya ya, atau sebenarnya ini adalah nilai K. Nilai K juga. Ini sebelumnya tuh saya pakai nilai K, tapi kayak 50.000 ini yang berbeda ya. 50.000 ini sama yang untuk future value-nya beda. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kita kurangkan dengan 50.000 kali 1 tambah I12 pangkat 36. Oke. 36-nya ini dari mana? Ini kan future value. Kalau future value kan berarti kita hitung dari sekarang ya. Berarti kita ke sini. Ini, kemudian ini 24, ini 12, dan ini. Ini kan pangkat 36, pangkat 24, pangkat 12, pangkat... Ini pangkat 0 ya. Jadi harus tambah pangkat 0 kan berarti 1, berarti sama aja 50.000 gitu. Oke, lanjut. Kita pindah ruaskan. Berarti kan jadinya positif ya, positif semua. Oke, lanjut. Tinggal masukkan nih I12 yang tadi berapa? I12-nya ini kan tadi 8% dibagi 12 ya. 8% bagi 12. Oke, hasilnya tuh 0,067 ya. Yang ini nih. Nah, kemudian kita tinggal masukkan semua nilainya, kita hitung itu hasilnya adalah 226.450,1209. Selanjutnya, kita cari nilai X nih. Nah, kan kita tadi udah ketemu nih sama hasil dari
future value annuity immediate-nya, yaitu 226. Tapi kita tidak tahu nih nilai X-nya berapa. Nah, kita tinggal masukin kembali, kita pakai rumus future value annuity immediate, yang ini ya. Sama tadi pembahasan nomor 1, rumusnya sama. Ya, tinggal masukkan berarti I12-nya itu kan adalah 0,067. Kita tambahkan 1 berarti 1,0067, pangkat N-nya itu adalah 84. Ini kan SN ya, SN I. Oke. SN I berarti kita kurang 1 per 0,067. Nah, nanti hasilnya yang itu adalah 112,80 112,282 dengan 226,450,121. Nah, untuk X-nya berarti kan kita tinggal bagi aja nih yang ruas kanan sama pasangannya si X. 112,282. Hasilnya adalah 2016,80. Jadi itulah nilai X. Dan didapatkan dengan mencari future value-nya. Future value-nya karena kita belum tahu X-nya, ya kita pakai persamaan dengan melihat diagram waktunya, time value of money-nya gitu, untuk mendapatkan nilai X. Ya, jadi itulah pembahasan 2 nomor tentang anuitas dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga ada ilmu yang didapatkan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jazila Siti Sarmila dengan NIM H0812111034 dari kelompok 2 kelas teori suku bunga B angkatan 2021. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan anuitas dan perpetuitas. Nah, di sini saya menjelaskan soal dari SOA tahun 2018. Nah, soal pertama yaitu soal SOA exam 2018 nomor 14. Adapun soalnya yaitu untuk mengakumulasi 8.000 pada akhir tahun ketiga, setoran 98 dilakukan pada akhir setiap tahun pertama, kemudian 196 pada akhir setiap 2 tahun berikutnya. Nah, diketahui bahwa suku bunga efektif tahunan adalah I. Kemudian diketahui juga bahwa 1 tambah I pangkat N itu sama dengan 2. Nah, tentukan I. Yang pertama yaitu kita menuliskan persamaannya terlebih dahulu, yaitu 98 S3N tambah 98 S2N sama dengan 8.000. Nah, 98 ini diambil dari setoran tahun pertamanya. Kemudian 8.000 dibagi dengan 98 sehingga tersisa S3N tambah S2N sama dengan 8I pangkat 3N dikurang 1 dibagi I. Kemudian S2N itu sama dengan 1 tambah I pangkat 2N kurang 1 dibagi I. Nah, seperti yang diketahui di soal tadi bahwa 1 tambah I pangkat N itu sama dengan 2. Sehingga persamaan ini berubah menjadi 8 dikurang 1, di mana 8 ini diambil dari 2 pangkat 3. Kemudian 1 tambah I pangkat 2N jadi 4 karena 2 pangkat 2 itu adalah 4. Sehingga didapat 8 kurang 1 per I ditambah 4 kurang 1 per I sama dengan 81,63. Nah, 8 kurang 1 ditambah 4 kurang 1 itu sama dengan 12 dikurang 2. Hasilnya 10. Sehingga didapat 10 kurang I sama dengan 81,63. Nah, kemudian 81 dan 81,63 dan I bertukar tempat sehingga didapat I sama dengan 10 dibagi 81,63 didapat bahwa I sama dengan 12,25 per 100 atau 12,25%. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal
SOA Exam 2018 nomor 26. Nah, adapun soalnya yaitu sebuah perusahaan asuransi memiliki kewajiban untuk membayar biaya medis untuk penggugat. Nah, klaim tahunan biaya hari ini adalah 5.000, sedangkan inflasi medis diperkirakan sekitar 7% per tahun. Kemudian penggugat ini akan menerima 20 pembayaran. Pembayaran klaim dilakukan dengan interval tahunan dengan pembayaran klaim pertama dilakukan 1 tahun dari hari ini. Kemudian ditanyakan nilai kini dari pembayaran tersebut dengan bunga efektif tahunan sebesar 5%. Nah, dari soal ini diketahui bahwa yang ditanyakan adalah present value atau nilai kini. Nah, adapun rumusnya yaitu K dalam kurung 1 tambah I kali V ditambah 1 tambah I pangkat 2 kali V pangkat 2 ditambah 1 tambah I pangkat 3 kali V pangkat 3 sampai 1 tambah I pangkat 20 kali V pangkat 20. Nah, mengapa 20? Karena penggugat menerima pembayaran sampai 20 kali. Nah, kemudian di soal ini diketahui bahwa nilai K-nya adalah 5.000, sedangkan nilai I di sini adalah 7% atau setara dengan 0,07. Sehingga didapat 5.000 dalam kurung 1,07. 1,07 ini berasal dari 1 ditambah 0,07 sehingga menjadi 1,07. Nah, kemudian dari persamaan tadi didapat bahwa 5.000 dalam kurung 1,07 V dikurang 1,07 pangkat 21 dikali V pangkat 21 dibagi 1 kurang 1,07 V. Nah, seperti yang kita diketahui bahwa rumus dari V itu sendiri adalah 1 dibagi 1 tambah I. Nah, I yang digunakan di V ini adalah suku bunga efektif tahunannya, yaitu 5%. Sehingga persamaan yang tadi berubah menjadi 5.000 dikali 1,07 dikali 1 dibagi 1 tambah 0,05 dikurang 1,07 pangkat 21 dikali 1 bagi 1,05 pangkat 21. Kemudian semuanya dibagi 1 kurang 0,7 dikali 1 kurang 1,05. Nah, hasil dari perkalian dan pembagian ini adalah 5.000, kemudian 1,011905 dikurang 1,488622 dibagi dengan 1 kurang 1,01905. Nah, dari perkalian dan pembagian tersebut didapat bahwa hasilnya adalah 122,617. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai kini dari kewajiban tersebut dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 5% adalah 122,617. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhama Saharilah dengan NIM H0812111053. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 soal, di mana yang soal pertama itu dari SOA Exam Financial Matematik dan soal kedua itu dari buku Theory of Interest. Soal pertama yaitu Seth, Janice, dan Lori masing-masing meminjam 5.000 selama 5 tahun dengan tingkat bunga nominal tahunan 12% menjemuk setengah tahunan. Seth memiliki akumulasi bunga selama 5 tahun dan membayar semua bunga dan pokok sekaligus jumlah pada akhir 5 tahun. Janice membayar bunga pada akhir setiap periode 6 bulan saat bertambah dan pokok pada akhir dari 5 tahun.
Lori melunasi pinjamannya dengan pembayaran 10 tingkat pada setiap akhir periode 6 bulan. Hitunglah jumlah total bunga yang dibayarkan pada ketiga pinjaman. Penyelesaiannya itu yang pertama set bunga yang dibayarkan semi-annually 12% per 2 periode sama dengan 6% selama 10 periode karena 5 tahun kali 2 jadi 10 periode. Total bunga yang harus dilakukan sama dengan 5.000 kali 1 tambah 0,06 pangkat 10 periode. Jadi 5.000 kali 1,06 pangkat 10 sama dengan 8.954,24. Bunganya itu dari 8.954,24 kurang 5.000. Kurang 5.000 sama dengan 3.954,24. Adapun jenis total pembayaran yang harus dilakukan setiap 6 bulan yaitu 5.000 kali 1,06 sama dengan yang tadi sama dengan 5.300. Bunganya 5.300 kurang 5.000 sama dengan 300. Jadi total bunga dalam 5 tahun itu 300 kali 10 sama dengan 3.000. Terus Lori membayar cicilan setiap 6 bulan, jadi 10 kali cicilan. Misalkan setiap angsuran adalah X. P sama dengan X sama dengan kali 1 kurang 1 tambah R pangkat minus N per R. X sama dengan P kali R 1 tambah R pangkat N per 1 tambah R pangkat N kurang 1. Di sini dimasukkan nilainya yaitu 5.000 kali 0,06 1,06 pangkat 10 per 1,06 pangkat 10 kurang 1 sama dengan 679,34. Jadi total pembayarannya itu 679,34 kali 10 periode sama dengan 6.793,4. Bunganya 6.793,4. Ini dikurangkan dengan 5.000 sama dengan 1.793,4. Jadi total bunga yang dibayarkan pada ketiga pinjaman adalah 3.954,24 tambah 3.000 tambah 1.793,4 sama dengan 8.747,64 atau dibulatkan ke 8.748. Jadi jawabannya adalah D. Adapun soal kedua yaitu tunjukkan bahwa 1 per 1 kurang P pangkat 10 sama dengan 1 S10 tambah 1 per I. Penyelesaiannya di sini ini adalah soalnya. Jadi 1 per 1 kurang P pangkat 10 sama dengan I per 1 tambah I pangkat 10 kurang 1. Dari sini. Terus 1 tambah I pangkat 10 kurang 1 per I. Tambah 1 per I. Sama dengan I per P pangkat 10 kurang 1. Pangkat minus 10 kurang 1 kali P pangkat minus 10 tambah 1 kurang 1 per I. I-nya dicoret. Ini juga 1 sama minus 1 dicoret. Jadi tersisa P kurang 10 minus 1. P pangkat minus 10 kurang 1 kali P pangkat minus 10. Terus dikali sama V pangkat minus 10. Jadi V pangkat minus 10 per V pangkat minus 10 kurang 1 kali V kurang minus 10 per
V pangkat minus 10. Hasilnya itu V pangkat minus 10 tambah 10 per V pangkat minus 10 tambah 10 kurang V pangkat minus 10. Pangkat 10 sama dengan V pangkat 0 per V pangkat 0 kurang V pangkat 10. Jadi karena ini pangkat 0 maka nilainya itu 1 per 1 kurang V pangkat 10. Jadi ini terbukti. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Lambogo dengan NIM A0812111012 dari kelompok 2 teori suku bunga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yaitu tentukan tingkat bunga nominal yang dapat dikonversi secara semesteran, di mana nilai akumulasi 1000 pada akhir 15 tahun adalah 3000. Soal ini saya ambil dari theory of interest. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu present value-nya itu ialah 1000 dan future value itu 3000. Nah, di mana waktunya itu 15 tahun, nah dikali 2 sama dengan 30. Nah, di sini kita terdapat rumus future value sama dengan present value dalam kurung 1 ditambah R per 2 pangkat T. Nah, future value-nya itu kita masukkan 3000, present value-nya 1000, lalu kita masukkan 1 ditambah R per bagi 2 pangkat waktunya 30. Nah, di sini sudah terdapat 3000 per 1000 sama dengan 1 ditambah R per 2 pangkat 30. 1000-nya kita pindahkan ke sebelah. Nah, selanjutnya 3 sama dengan 1 ditambah R pangkat 2 R per 2 pangkat 30 sama dengan R per 2 ditambah 1 di koma 037299197 sama dengan 0,037299197. Nah, di sini kita dapat R sama dengan 0,074598 atau sama dengan 7,4598%. Baik, nomor selanjutnya nomor 3. Di sini terdapat soal. Perpetuity immediate membayar 100 per tahun segera setelah pembayaran kelima perpetuitas ditukar dengan anuitas langsung 25 tahun yang membayar X pada akhir tahun pertama. Dengan pembayaran tahunan berikutnya sebesar 8% lebih besar dari pembayaran sebelumnya, suku bunga efektif tahunan adalah 8%. Nah, soal ini saya dapatkan dari soal exam. Jawabannya, nah kita terlebih dahulu harus mengetahui present value dari perpetuity-nya. Nah, di sini terdapat present value dari perpetuity itu sama dengan 100 per 8% atau 100 per 0,5 sama dengan 1250. Ini akan sama dengan present value dari entitas langsung yang meningkat secara geometris. Nah, di sini 100 di sini hasilnya itu 125. Nah, selanjutnya 125 sama dengan X dalam kurung V ditambah 1,0,5 V pangkat 2. Seterusnya hingga tahun ke-25. Nah, terdapat I sama dengan 0,5 dan V sama dengan 1 per 1,08. Nah, di sini kita mengetahui terlebih dahulu PV 5-nya itu sama dengan X per 1,08 dikali 1 dikurang 1 dikurang 0,5 pangkat 25 per 1 dikurang 1,05 per 1 dikurang 0,08 sama dengan hasilnya itu 16,85 X. Oleh karena itu, X sekarang dihitung dengan menyamakan nilai di atas dengan 1225. Jadi 16,85 X sama dengan 125. X sama dengan 125 per 100. Oh, maaf. Coba di sini. 16,85 sama dengan 74,18. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agatha Pascaline dengan NIM H0812111029 dari Ilmu Aktuaria, kelas Teori Suku Bunga. Sekarang saya akan menjelaskan tentang dua nomor dari tugas besar Teori Suku Bunga untuk memenuhi nilai mata kuliah Teori Suku Bunga B. Untuk soalnya adalah untuk yang nomor 1, carilah nilai sekarang dari pembayaran $200 setiap bulan yang dimulai segera dan berlanjut sampai 4 tahun dari sekarang. Dan $100 setiap 6 bulan, setelah itu sampai 10 tahun dari sekarang, jika suku bunga nominalnya sama dengan 0,06 atau 6%. Ya, 6%. Dan soal ini diambil dari buku Theory of Interest edisi kedua, Callison 1991, halaman 89, nomor 9. Adapun grafiknya untuk periode, maksud saya gambar periodenya sudah saya masukkan dalam sini. Ini seharusnya dimulai dari 0, tapi saya keliru tadi, sehingga mohon dimaafkan. Untuk pembayarannya sendiri itu dimulai dari tahun ke 0, itu dibayar 1 kali pembayaran. Lalu untuk selama 4 tahun ini telah terjadi 8 kali pembayaran. Totalnya 8 kali pembayaran, tapi karena di sini kita disuruh mencari nilai sekarangnya, makanya kita masukkan juga dengan tahun yang ke 0, di mana di tahun ke 0 ada terdapat 1 kali pembayaran, sehingga total pembayaran dari tahun 0 sampai 4 tahun tersebut ada 9 kali pembayaran. Lalu kita di sini juga menggunakan anuitas due, karena di sini dibilang pembayarannya itu dimulai segera. Maka dari itu, kita tulis di sini 200 dikali anuitas 9 kali pembayaran. Lalu ditambah dengan 100 kali anuitas 12 kali pembayaran, karena dari $100 setiap 6 bulan setelah itu sampai 10 tahun dari sekarang itu telah terjadi 12 kali pembayaran. Lalu kita dikali juga dengan V pangkat 9, karena V pangkat 9 itu adalah faktor diskonnya, karena kita mau membawa ini ke tahun 0. Lalu kita mencari dulu suku bunga efektifnya, karena kalau annuity due itu yang dipakai adalah suku bunga efektif dan bukan suku bunga nominal. Jadi kita bagi I2-nya dibagi dengan 2, yaitu 0,06 dibagi dengan 2, sehingga menghasilkan 3% atau 0,03. Lalu karena ini annuity due, maka kita memakai D, yang mana rumusnya adalah I per 1 plus I sama dengan 0,03 per 1,03 sama dengan 0,02912621359. Lalu kita tinggal masukkan saja di rumusnya yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu rumus present value-nya yaitu 200 dikali anuitas 9 kali pembayaran ditambah 100 dikali anuitas 12 kali pembayaran dikali dengan V pangkat 9, yaitu yang mana adalah faktor diskonnya. Lalu di sini 200 dikali 1 kurang 1 plus I suku bunga efektifnya, ya, suku bunga efektif pangkat min N per D tambah 100, 1 kurang 1 plus suku bunga efektifnya pangkat min N per D dikali dengan V pangkat 9. Lalu di sini kita kali 200, kita tinggal masukkan si angkanya 200, 1 kurang 1,03 pangkat min 9 per 0,02912621359 tambah 100 dikali 1 kurang 1,03 pangkat min 12 per 0,02912621359 dikali 1,03 pangkat min 9. Lalu hasilnya adalah 1603,938438 tambah 785,77822672 yang menghasilkan hasilnya adalah 2.389,72 dolar, yang mana adalah nilai sekarang. Lalu kita beranjak ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini, adapun soalnya adalah peminjam memiliki 2 opsi berikut untuk membayar kembali pinjaman. Yang pertama, pembayaran 60 bulanan 2, 100 pada akhir setiap bulan. Yang kedua, pembayaran tunggal sebesar
sebesar 6.000 pada akhir bulan. Mohon maaf ini sebenarnya saya ada salah ketik. Ini juga termasuk dengan soalnya. Jadi bunga adalah tingkat tahunan nominal 12% yang dapat dikonversi ke setiap bulan. Kedua opsi tersebut memiliki nilai sekarang yang sama. Jadi temukan K ke bilangan bulat terdekat. Jadi untuk penyelesaiannya, untuk soalnya sendiri diambil dari buku Theory of Interest edisi yang kedua, Gallison 1991 halaman 92, nomor 45. Adapun untuk penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus PV, ini untuk opsi yang pertama, yaitu K, dalam kurung 1 kurang 1 plus I dikurang N per I. Kenapa I-nya di sini tuh bisa 0,01? Karena di soal dia soalnya mengatakan bahwa bunganya itu 12% dan dikonversi 12 bulan. Jadi 12% per 12 bulan sama dengan 1% atau sama dengan 0,01. Lalu kita tinggal masukkan saja angkanya ke dalam sini. Lalu kita dapat hasilnya untuk present value opsi yang pertama itu adalah 4.495,50. Itu untuk opsi yang pertama. Sekarang kita bandingkan dengan nilai pada opsi kedua. Kita sekarang memakai rumus present value yang sama dengan AT per A kecil yang T ini. Jadi untuk nilai present value-nya sendiri kita sudah dapat tadi dari yang opsi pertama, lalu kita tinggal masukkan aja di sini untuk mencari AT kecilnya ini, atau sama aja dengan present value-nya. Oke, lalu setelah itu kita masukkan nilainya. Nilainya AT itu ada dari soal, jadi 6.000 per 1 plus I pangkat K sama dengan 6.000 per 1,01 K. Terus hasilnya kita dapatkan adalah kita memakai untuk len di sini, jadi len 1,3344668 per len 1,01, yaitu sama dengan 0,28868 per 0,00995. Jadi kita dapat hasilnya di sini untuk K-nya adalah 29,01 atau 29 bulan untuk membayar kembali pinjaman tersebut. Oke, saya kira sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.